Siapa di antara teman-teman yang di rumahnya punya gudang tempat menyimpan suatu barang dan berharap bahwa barang-barang yang disimpan di gudang itu suatu hari nanti akan kita gunakan lagi atau masih bisa dimanfaatkan? Kalau teman-teman adalah orang yang suka menyimpan barang, mungkin video ini akan sedikit cocok untuk teman-teman karena di video ini aku akan sedikit membahas mengenai hoarding disorder. Apa itu hoarding disorder? Simak video ini sampai selesai. Selama ini kita sering menyimpan barang yang sebenarnya adalah sampah. Kita selalu berpikir bahwa setiap barang itu punya kesan dan kenangan tersendiri yang sayang untuk kita lupakan. Sehingga membuat kita menjadi enggan dan bersikukuh untuk menyimpan barang tersebut. Dan hal tersebut membuat lingkungan yang ada di sekitar kita menjadi kumuh karena terlalu banyak barang yang sebenarnya tidak kita perlukan. Nah, coba teman-teman lihat sekeliling teman-teman sekarang, ada berapa banyak barang yang selama seminggu ini nggak pernah teman-teman sentuh. Dan mungkin teman-teman bisa cek lemari teman-teman dan perhatikan ada berapa banyak pakaian yang selama setahun ini bahkan teman-teman tidak pernah terpikir untuk mau menggunakan pakaian tersebut. Kita ini terlalu sering memaksakan diri untuk memiliki barang yang sebenarnya tidak kita perlukan. Dengan dalih suatu hari nanti barang tersebut akan kita gunakan lagi, bahkan mungkin akan lebih bermanfaat. Contoh nyatanya mungkin di antara teman-teman punya kantong plastik di ventilasi udaranya. Dengan harapan bahwa suatu hari nanti kantong plastik itu akan digunakan. Dan bahkan mungkin teman-teman punya kantong plastik yang isinya kantong plastik juga. Dan inilah yang membuktikan bahwa kita itu terlalu banyak menyimpan sampah. Dalam salah satu buku karya Fumio Sasaki yang judulnya Hidup Minimalis ala Orang Jepang juga menceritakan sedikit banyak mengenai masalah ini. Dalam bukunya, Fumio Sasaki ini juga menceritakan bahwa dia itu adalah orang yang suka sekali menyimpan barang. Bahkan perabotan-perabotan di rumahnya dia beli hanya untuk sekali pakai. Di dalam kamarnya, di dalam rumahnya tersebut, dia punya satu TV yang sangat besar. Dengan harapan bahwa suatu hari nanti dia akan punya kekasih yang akan datang ke rumahnya, kemudian dia akan ajak kekasihnya untuk nonton TV bersama. Tapi hal itu tuh tidak pernah terjadi. Bahkan sampai TV itu rusak, Fumio Sasaki tidak pernah memiliki kekasih. Dia bahkan punya puluhan, bahkan ratusan baju di dalam lemarinya. Ada beberapa baju yang memang sudah kumuh, tapi dia masih menyimpannya dengan alasan bahwa pakaian ini mungkin masih bisa dicuci dan dibersihkan dan masih layak untuk dipakai. Sehingga dia tidak mau membuangnya. Tapi sampai pada akhir, dia tidak pernah menggunakan pakaian tersebut karena dia selalu membeli pakaian yang baru. Ada juga tumpukan-tumpukan buku yang selama ini dia memang tidak punya waktu untuk membacanya. Dengan harapan suatu hari nanti dia akan punya banyak waktu untuk istirahat dan menghabiskan waktunya untuk membaca buku-buku tersebut. Tapi sampai hari di mana ia pindah, ia tidak pernah membaca buku-buku tersebut dan membuktikan bahwa dia terlalu banyak menyimpan barang yang selama ini tidak pernah dia perhatikan sama sekali. Mungkin itu sekilas mengenai buku karya Fumio Sasaki. Kalau teman-teman tertarik untuk membaca bukunya, bisa beli sendiri di toko buku terdekat atau bisa download di internet, e-booknya banyak sekali bertebaran. Oke, setelah aku membaca buku karya Fumio Sasaki ini, aku juga mencoba menjalankan hidup seperti Fumio Sasaki. Aku mencoba membuka lemariku dan memperhatikan ada berapa banyak baju yang sebenarnya aku perlukan. Dan memang ternyata aku menggunakan baju yang itu-itu saja. Kebanyakan dari baju-baju itu tidak pernah aku gunakan sama sekali. Lemari bajuku itu penuh dengan baju-baju yang sebenarnya tidak aku perlukan. Ibuku bahkan pernah minta baju-baju itu untuk disumbangkan, tapi aku selalu mengatakan bahwa jangan disumbangkan karena baju-baju itu punya banyak kenangan, entah itu kenangan organisasi atau bahkan baju kapal dari mantan.
Dan pakaian-pakaian tadi mulai aku sisihkan, aku buang, aku sumbangkan, dan aku hanya menyisakan pakaian-pakaian yang memang aku gunakan sehari-hari dan pakaian-pakaian yang akan aku gunakan untuk mengajar saja. Aku juga mulai membersihkan kamarku, melihat beberapa barang yang sebenarnya tidak aku perlukan yang ada di kamarku, dan beberapa barang aku buang dan beberapa barang juga aku jual lagi karena masih punya nilai. Nah, hal tersebut membuat suasana kamarku menjadi lebih lega dan lebih bersih saja. Apa yang aku dapatkan setelah menjalankan kehidupan seperti Fumio Sasaki ini? Yang paling aku rasakan adalah aku jadi punya rasa ikhlas. Setelah sekarang aku bisa menyisihkan barang-barang yang sudah tidak aku perlukan lagi, perasaan ikhlas itu tumbuh dalam diriku. Kini aku bisa membuang barang-barang yang memang sudah tidak aku perlukan lagi. Mungkin dari teman-teman ada yang punya suatu barang yang barang itu tiba-tiba saja rusak dan teman-teman tidak mau membuang barang itu karena barang itu masih punya suatu kenangan dan ceritanya tersendiri yang sayang sekali ketika barang itu dibuang atau diberikan kepada orang lain. Nah, kini aku bisa membuang barang-barang tersebut dengan ikhlas dan tanpa memikirkan siapa yang memberikan atau bagaimanapun kenangan yang ada di balik barang-barang itu. Kalau memang barang itu sudah rusak, aku akan dengan ikhlas untuk membuang barang tersebut. Mungkin juga ada dari teman-teman yang galau, sedih, dan risau ketika foto atau video di dalam ponselnya itu tiba-tiba menghilang karena ponselnya rusak atau karena suatu hal yang terjadi. Dulu aku juga adalah orang yang seperti itu, tapi sekarang setelah aku bisa menguasai rasa ikhlas di dalam diriku, aku bahkan bisa menjadwalkan beberapa bulan sekali untuk menghapus foto dan video yang ada di HP ku dan menggantinya dengan foto dan video baru. Jadi aku tidak terlalu banyak merindukan kenangan-kenangan yang ada di dalam foto-foto tersebut. Kita terlalu banyak hidup di masa lalu sehingga enggan untuk menikmati masa kini. Kita terlalu banyak menyimpan barang-barang yang penuh dengan kenangan sehingga bisa diingat-ingat lagi, bukannya melangkah untuk membuat kenangan baru di masa kini. Oke, mungkin salah satu yang teman-teman harus coba adalah teman-teman coba mengurangi barang-barang yang sebenarnya teman-teman tidak perlu, dan mungkin juga perasaan yang seperti yang aku rasakan, yaitu perasaan ikhlas juga akan muncul di hati teman-teman. Oke, kembali ke pembahasan pertama kita mengenai hoarding disorder. Hoarding disorder ini adalah salah satu perilaku di mana seseorang yang suka menimbun barang dengan alasan karena barang tersebut suatu hari nanti bisa digunakan, atau barang tersebut mengingatkan dia pada suatu peristiwa atau kejadian, bahkan mungkin merasa aman ketika dikelilingi oleh barang-barang tersebut. Nah, penderitanya ini sering menyimpan barang-barang seperti buku, peralatan-peralatan rumah tangga, bahkan pakaian-pakaian yang sudah kotor dan rusak. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hoarding disorder ini. Di antaranya adalah gangguan mental seperti depresi, skizofrenia, dan gangguan obsesi kompulsif. Hoarding disorder ini juga bisa disebabkan oleh seseorang yang dibesarkan pada keluarga yang juga mengalami hoarding disorder. Selain itu, bisa juga disebabkan oleh orang yang pernah gagal dalam percintaan dan orang yang pernah mengalami kesulitan secara ekonomi. Kalau teman-teman pernah mengalami hal tersebut, mungkin hal tersebut yang menyebabkan teman-teman menjadi suka menyimpan barang dan menimbun barang-barang yang penuh dengan kenangan. Gangguan ini membuat kita menjadi kesulitan untuk berpisah dengan harta yang penuh dengan kenangan karena kebutuhan yang dirasakan untuk menyelamatkan benda-benda tersebut. Hoarding disorder ini seringkali membuat suasana ruangan dan lingkungan kita menjadi sempit dan padat karena kita menyimpan barang-barang yang sebenarnya tidak kita perlukan. Tapi hoarding disorder ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari kita,
namun bisa berdampak pada fungsi dari kehidupan itu sendiri. Nah, mungkin sejauh ini kita tidak merasakan suatu gangguan yang disebabkan oleh hoarding disorder ini, namun hal yang nampak adalah kita menjadi kesusahan untuk membuat keputusan karena kita selalu berpikir bahwa segala sesuatu itu harus dipertimbangkan karena masalah kenangan. Mungkin mulai hari ini kita harus mengurangi barang yang kita miliki. Kita tidak perlu menyimpan suatu barang itu karena alasan kenangan saja. Cobalah buat keputusan barang apa yang harusnya kita simpan dan barang apa yang sebaiknya kita singkirkan. Kita tidak perlu menyimpan semua barang yang diberikan oleh orang lain. Kita bahkan tidak tahu apakah orang yang memberikan barang tersebut masih mengingat pernah memberikan barang itu pada kita. Mungkin sekian video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Sampai jumpa di episode berikutnya dan bye-bye.